sebelum kita Pesan closing? saya adalah satu, saya titip anak Anda. Kenapa saya titip anak Anda? Karena anak Anda itu mungkin jadi presiden Indonesia di 25 tahun ke depan. Untuk episode yang keempat, kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yaitu Prof. Damayanti. Kita akan membahas mengenai weight faltering pada anak di era pandemi COVID-19. Oke, jadi hari ini saya diminta Mesti untuk sharing sama ibu-ibu ya. Iya, Tapi terima nanti kasih banyak, Prof. ya, nanti saya akan memperlihatkan satu buat ini nih, buat teaser dulu buat supaya ibu-ibu tahu apa yang akan kita bicarakan. Saya akan memberikan ini ya, nanti kita buka dulu slide-nya. Oke, ya. Kita lihat di sini yang akan saya bicarakan mungkin udah tahu ya judulnya ya. Waspadailah weight faltering di 2 tahun pertama kehidupan. Apalagi di era pandemi ya. Ini akan kita bicarakan nanti. Nah, tapi sebelumnya saya akan memberikan sedikit saja masukan ya, sambil kita berkuis ya. Kuisnya ini terkait dengan pengetahuan ibu-ibu tentang masalah weight faltering ini ya. Oke, silahkan ini kuisnya dikeluarkan ya, Mas. Jadi apa yang dimaksud dengan weight faltering? Apakah berat badan yang turun dan berat badan yang naik tapi di bawah standar, atau berat badan yang tetap di bawah standar dan berat badannya tidak naik ya, artinya jalan di tempat ya, stagnan. Atau berat badannya turun dan berat badan yang tidak naik, atau berat badannya turun, berat badan tetap di bawah standar, atau berat badannya tidak naik. Nah, lo bingung ya? Kita kasih waktu 20 detik ya kemarin ya, Mesti ya. Kita kasih 20 detik Ya, untuk 20 menjawabnya. detik. Silakan. Karena kalau ibu, ini pengertian ini sangat penting sehingga ibu bisa mencegah anak-anak ibu menjadi stunting, ya. Oke, jadi yang paling banyak adalah berat badan turun, berat badannya naik tetap di bawah standar, tapi di bawah standar, berat badannya tidak naik, itu yang paling banyak. Kemudian yang kedua, berat badannya turun dan berat badannya tidak naik. Itu nggak paling kecil, nomor 3 dari bawah. Nomor 2 adalah berat badan naik tapi di bawah standar dan berat badannya tidak naik ya. Kedua, yang terakhir adalah berat badannya turun dan berat badannya naik tapi di bawah standar. Nah, ya kita lihat ya sekarang ya jawabannya yang benar apa. Karena ini penting sekali pengetahuan ini supaya tahu ya. Nah, ini adalah definisi dari weight faltering. Jadi definisi ini sudah dikemukakan oleh Dr. Holz tahun 1857. Jadi dia bilang kalau yang namanya weight faltering itu adalah tanda awal dari malnutrisi anak yang kenaikan berat badannya lambat. Ya. Jadi artinya kenaikan berat badannya lambat itu apa? Dia naik tetapi tidak sesuai dengan seharusnya, ya. Atau dia nggak naik. Tapi kalau dia turun namanya weight loss. Nah, yang disebut weight faltering itu adalah dia berat badannya tidak naik, tapi dia nggak turun ya. Dan satu lagi adalah berat badannya naik, tapi tidak sesuai dengan grafik. Ya, jadi ini jawabannya yang benar. Nah, sekarang kita taunya gimana? Nah, ini adalah saya biasanya menggunakan WHO. Tetapi WHO itu pakai persentil 5. Kalau berat badannya kenaikannya dalam sebulan di bawah persentil 5, itu kita mengatakan weight faltering atau at risk of failure to thrive. Tetapi itu hanya sampai 1 tahun. Nah, bagaimana kalau anak kita itu umurnya itu di atas setahun. Nah, sehingga saya kembali lagi ke buku textbook kita untuk dokter anak seluruh dunia. Nah, di sini terlihat ya. Jadi kalau 0 sampai 3 bulan, kenaikan minimalnya 750 gram. Jadi artinya apa? Jadi kalau ibu nanti melihat anaknya kok umurnya sekarang 3 bulan, berat lahir 3 kilo, naiknya kok beratnya cuma 4 kilo, berarti kan kurang ya. Harusnya kan 750 kali 3. Harusnya naiknya 2,250. Nah, ibu langsung pergi mencari pertolongan. Pergi ke dokter anaknya. Nanti dokter anaknya akan melihat apakah betul dia weight faltering atau memang dia
tingginya juga nggak terlalu bagus atau bagaimana. Jadi nanti kita bisa dapatkan deteksi sedini mungkin, jangan sampai anaknya terlambat. Nah ini ada 36 bulan berapa, 69 bulan berapa ya. Semua ini kita bisa lihat di sini. Ya Jadi mudah ya prinsipnya lihat harus yang naik ya, Prof ya? ya harus naik. Jadi kalau nggak naik, meskipun misalnya ibunya udah senang, ah naik, tadi naiknya cuma 500, nggak cukup kalau di 3 bulan pertama. Iya. Berarti ada sesuatu. Jadi kita mesti cari. Ya itu tanda. Jadi kenaikan berat badan itu adalah tanda awal. Ya, jadi itu ketelitian seorang ibu. Tapi ini menentukan masa depannya, ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kedua. Kenapa sih anak berat badannya nggak naik? Ya, coba apa namanya? Full quiz-nya lagi. Satu, asupannya nggak cukup. Yang kedua, asupannya nggak cukup dan ada gangguan penyerapan. Ketiga, asupannya nggak cukup, kebutuhan makannya meningkat. Atau asupan makanannya tidak cukup, gangguan penyerapan makanan, dan kebutuhan makanan meningkat. Mana yang benar? Waktunya 20 detik, silahkan dijawab. Ya, jadi yang terbesar adalah menjawab kombinasi ya, yang terbesar. Dia ada 77%, sisanya adalah yang nomor 2-nya asupan makanan tidak cukup dan gangguan pencernaan makanan. Kemudian yang ketiga adalah asupan makanan tidak cukup dan asupan makanan yang tidak cukup dan kebutuhan makanannya meningkat karena penyakit. Oke, kita lihat sekarang. Jawabannya apa ya? Jadi kita lihat. Ini Ibu lihat di sini, Ibu bisa melihat ya di dalam layar ya. Jadi yang namanya weight faltering itu penyebabnya kenaikan berat badan tidak adekuat ya. Di sini dibilangnya juga penurunan berat badan, tapi ini sebenarnya penurunan berat badan ini tidak masuk ya, harusnya berat badannya nggak naik. Jadi apa yang menyebabkan? Satu, asupan nutrisinya nggak cukup. Kenapa? Karena misalnya terlalu miskin, nggak bisa beli makanan, atau ibunya punya duit tapi tidak tahu ngasih makan anaknya yang benar yang seperti apa. Nah, jadi artinya yang di sini diperlukan tentu kalau bapaknya nggak punya duit ya pemerintah lah kasih kerjaan ayahnya ya. Nah, perbaikan ekonomi. Kemudian ada penyuluhan untuk pemberian makan yang benar. Nah, kemudian yang kedua adalah ketidakmampuan mengonsumsi makanan karena ada masalah, misalnya gangguan pencernaan ya. Jadi misalnya alergi, ada kelainan metabolisme bawaan atau prematuritas. Nah, dia perlu spesial medically purposes ini ya, susu khusus. Atau yang satu lagi adalah kebutuhan nutrisi yang meningkat. Jadi misalnya ada kelainan jantung bawaan, si bayi itu mengisep nete aja susah. Jadinya karena dia harus perlu tenaga. Makanya dia akhirnya berat badannya nggak naik ya. Ada kelainan infeksi, diare, dan sebagainya. Nah, ini tentu diatasi sesuai dengan permasalahannya. Jadi ada dua ya. Jadi ibu tentu susah ya kalau nentuin sendiri. Yang paling bagus adalah ibu pergi dokter anaknya, nanti dokter anaknya membantu mencari penyebabnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kenapa weight faltering harus diwaspadai? Tadi kan judulnya kita waspadailah weight faltering. Nah, jawabannya ada 4 di sini. Waktunya Ibu ada 20 detik, silakan dijawab. Ya. Jika tidak ditata laksana dengan benar, akan menjadi gizi kurang. Jika tidak ditata laksana dengan benar, akan menjadi stunting. Nah, menjadi petanda terjadinya penurunan IQ. Ini jawabannya bisa lebih dari satu loh. Menjadi petanda terjadinya penurunan imunitas atau mudah sakit. Mana yang benar? Jawabannya yang paling banyak adalah jika tidak dilaksanakan dengan benar akan menjadi stunting. Ya, kemudian ada juga yang menjawab tidak ditata laksana dengan benar akan menjadi gizi. Semuanya ada jawabannya. Nah, kita akan lihat jawabannya yang benar apa, ya. Nah, ini ya kita lihat ya. Ini adalah data dari WHO. Jadi, kalau seorang anak asupan makanannya tidak adekuat, apa yang terjadi? Penurunan berat badan, ya weight loss atau growth faltering. Tadi growth faltering beda ya sama weight loss ya. Growth faltering itu beratnya nggak naik-naik, artinya beratnya naik tapi tidak sesuai dengan seharusnya. Nah, ini semua akan menurunkan imunitas, merusak mukosa. Jadi dia gampang kuman bisa masuk, termasuk infeksi nih, termasuk si virus-virus tadi, termasuk COVID segala bisa gampang masuk ya. Nah, ini kalau dia sudah seperti ini karena dia sakit udah nggak nafsu makan deh, nggak nafsu makan,
penyerapannya juga terganggu. Nah, makin lagi nggak mau masuk, nanti lama-lama dia akan menjadi gizi kurang. Nah, di sini bilang kalau berat badannya turun 10%, maka terjadi gizi kurang yang ringan. Ada gangguan imunitas, meningkatkan infeksi, angka kejadian kematian 10%. Kalau dia sampai turun 20% dari berat idealnya, maka dia mengalami gizi kurang yang sedang. Penyembuhan lambat, lemah, dan mudah terinfeksi. Resiko kematiannya 30%. Kalau dia sampai 30%, maka ini disebut gizi buruk. Untuk duduk aja lemah, nanti kok anaknya sudah 9 bulan, mau duduk aja nggak bisa. Nah, nomor satu, lihat dulu berat badannya cukup apa enggak. Itu kan seperti kita belajar fisika ya, ada hukum gravitasi. Kalau berat badannya nggak cukup, ya boro-boro dia bisa ngangkat ke badannya ya. Nah, ini resiko kematian 50%. Kalau sampai turunnya 40%, maka boleh dibilang hampir 100% ya. Nah, kemudian kalau ini makan sudah asupan makan yang nggak cukup, tapi nggak cepat-cepat ditangani, maka nanti lama-lama akan terjadi gangguan keseimbangan hormonal. Apa yang terjadi? Hormon pertumbuhannya turun. Jadilah dia pertumbuhan linearnya turun dan dia menjadi stunting. Jadi stunting itu selalu diawali dengan penurunan berat badan yang tidak ditangani dengan benar. Nah, bukan selesai cuma sampai di stunting ya. Nah, selain dia juga menurunkan hormon, dia juga menurunkan oksidasi dari lemak. Jadi nanti ini kita melihat anaknya, wah dia badannya kok nggak naik-naik, jadi kita kasih makan nih. Dikasih makan sudah benar ya, nggak berlebihan. Tapi dia tidak sampai karena dia pembakaran lemaknya itu cuman sedikit. Akhirnya si lemaknya numpuk, jadilah obesitas. Nah, ini nanti di kemudian hari dia akan menjadi penyakit-penyakit yang tidak menular yang namanya apa obesitas, diabetes, hipertensi. Nah, itu semua dimulai dari 2 tahun pertama. Orang itu baru menyadari, oh ada orang kok udah sakit macam-macam padahal dia nggak pernah gemuk. Ya ini asalnya karena gizi kurang. Ya. Nah, ini kalau sudah stunting maka sudah hancurlah riwayatnya ya. Dia akan mengalami gangguan pertumbuhan karena dia pendek juga ya. Kemudian ada gangguan dari perkembangan, kognitifnya menurun, ini IQ-nya bisa turun 20. Kemudian ditambah lagi gangguan metabolisme. Nanti kemudian hari dia jadi penyakitan. Nah, satu lagi yang mesti ditambahkan terkait dengan COVID. Dia akan menekan daya tahan tubuh. Nah, bagaimana dia membentuk sel tubuh kalau nggak ada bahan buat pembentuk ya, karena asupannya kurang. Nah, ini kalau kita ringkas ya, mulai seorang anak yang normal, berat badannya turun ya, berat badannya naiknya nggak adekuat, ini namanya weight faltering, IQ sudah turun 3,4. Kalau kita tidak tangani dengan benar, dia masuk gizi kurang, gizi buruk, IQ-nya turun lagi 15. Tidak ditangani lagi dengan benar, masuklah dia ke stunting, IQ-nya turun lagi. Jadi artinya kalau kita mau mencegah stunting, maka nomor satu yang ibu-ibu bisa kerjakan adalah cegah dong weight faltering. Deteksi dini, kemudian cegah. Terus bagaimana caranya? Tentu harus menimbang paling enggak di yang setiap tanggal lahirnya. Dengan cara menimbang yang benar ya, jangan nimbang pakai baju, pakai sepatu, pakai topi, pakai tasnya sekalian biar tambah berat ya. Jadi itu yang harus dikerjakan. Nah, ini saya bikin penelitian di Pandeglang di satu desa. Jadi kalau seorang ini balita ya, yang stunting dibandingkan sama weight faltering. Nah, ternyata kalau yang stunting ya anak-anak ini sudah 71% IQ-nya sudah di bawah rata-rata. Kalau yang weight faltering ya, meskipun beratnya turun itu juga IQ-nya sudah di bawah rata-rata itu 25% kira-kira. Jadi ini kan perkiraan ya karena ongkos pemeriksaannya pun mahal untuk penelitian ini ya. Nah, sekarang kalau bagaimana kita mengenali weight faltering? Tentu satu, kita melakukan pemantauan kenaikan berat badan. Nah, ibu kan bisa melakukan pemantauan berat badan kalau Anda datang ke dokter anaknya, mau imunisasi ya. Nah, diusahakan tanggal yang sama supaya kita bisa melihat kenaikan berat badan. Dan perhatikan juga ya, bahwa mengukur dan menimbang berat badan itu harus benar. Nggak boleh pakai baju kalau bayi, kalau anak yang agak lebih besar, kita pakai baju yang tipis. Kemudian apakah kenaikan bukan hanya sekedar ditimbang, ibu juga melihat diplot di grafik. Sekarang ada grafik ya, ke buku KIA ada grafiknya. Biasanya rumah sakit juga punya buku grafik atau juga ibu bisa punya sekarang punya Primaku itu kan bisa dimasukkan di situ.
Lalu dievaluasi, kenaikan berat badannya ada kuat nggak? Nah, kalau tidak ada kuat, maka ibu segera cari pertolongan untuk memastikan mencari penyebab dan segera ditata laksana ya kalau misal ada masalah. Nah, sekarang cara praktisnya tadi saya sudah ajarkan ya, saya ingatkan kembali bagaimana, tinggal nginget ya ini ya. Ini cara praktis ya, tetapi kalau nanti ke dokter anaknya akan memakai cara yang lebih canggihan deh, tapi itu ribet, nggak usah ibu nggak usah belajar yang gampang aja saya kasih ke ibu ya. Nah, apa yang dilakukan kalau weight faltering? Kan ke dokter spesialis anak ya. Nanti sama dokter spesialis anak diapain? Diukur lagi berat badan, panjang badan. Saya sering kali nih dapat ibunya udah stres, "Dok, anak saya stunting." Yuk kita ukur lagi. Ternyata pas diukur enggak, coba kalau segini, "Oh jadi normal ya, Dok?" Iya. Mungkin tadi alat ukurnya salah atau mungkin ketekuk badannya atau apa ya. Nah, kalau misalnya benar-benar weight faltering, maka kita cari penyebabnya ya. Sekarang bagaimana mencegahnya? Mencegahnya tentu baik makanannya apa sih kalau nggak ASI dan MPASI ya. Jadi yang penting ASI ibu tahu ya, MPASI harus mengandung semua zat gizi ya, terutama sumber protein hewani dengan jumlah cukup dan seimbang. Dan kemudian pahami bahwa komposisi makanan bayi dan balita itu tidak sama dengan orang dewasa. Karena bayi itu otaknya masih tumbuh, badannya masih tumbuh, semuanya organ-organnya masih tumbuh ya. Nah, saya kasih pertanyaan sama ibu nih. Anaknya ibu pas 6 bulan mau dikasih makan kan ya? Nah, apa yang dipilih dari 4 makanan ini? Silakan full quiz-nya. Nasi opor hati ayam di blender halus, pisang dikerok, puree alpukat, atau tepung beras organik dimasak dengan ASI. Oke, kita lihat ya jawabannya ya, Bu. Kita lihat jawabannya. Wah, yang banyak nasi opor hati ayam ya. Kemudian masih ada yang jawab pisang. Ada yang masih jawab puree alpukat. Masih ada tepung beras dikasih ASI. Oke, kita lihat jawabannya. Apa yang benar? Nah, ini adalah rekomendasi WHO. Jadi kalau kita melihat rekomendasi WHO, maka pemberian makan pada bayi sampai usia 2 tahun itu adalah ASI dulu, sedapat mungkin dia eksklusif 6 bulan, kemudian didampingi oleh makanan pendamping ASI. Ya, nah saya ingin memberitahu pada ibu-ibu, ASI itu nggak ada gantinya ya Bu ya. Kalau ASI dibandingkan dengan susu formula manapun, nggak ada susu formula manapun yang bisa menyamai ASI. Karena dia memang spesifik untuk spesies manusia. Nah, oleh sebab itu saya waktu tahun 2010 melihat data Riskesdas, hanya 10% ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif pada usia 6 bulan. Jadi saya prihatin. Lalu saya bikin penelitian dengan mahasiswa saya, itu melihat di RSCM yang begitu ibu masuk pun sudah diberikan nasihat, motivasi untuk ASI, ternyata di akhir 6 bulan itu hanya 22% yang bertahan. Semua itu karena apa? Karena tidak percaya bahwa ASINya cukup. Nah, oleh sebab itu saya membuat penelitian khusus, ya saya mencari dana, kemudian saya bikin penelitian untuk bagaimana caranya supaya ASI itu bisa diberikan yang eksklusif bisa lebih banyak. Jadi saya mengambil 100 pasangan ibu bayi mulai dari trimester ke-10 trimester ketiga kehamilan. Ya, kemudian pasangan bayi ibu itu diikuti satu bidan, satu dokter anak dan satu dokter spesialis anak, ya. Nah, jadi terus kita ikuti. Nah, ternyata begitu sampai 6 bulan, apa yang kita dapatkan? 84% masih ASI eksklusif. Wah, kita tentu senang ya. Nah, tapi terus saya analisis, loh, kok yang di 3 bulan sudah 30% berat badannya weight faltering. Kemudian weight falteringnya makin lama makin tinggi, ya 70%. Nah, oleh sebab itu, kita di sini di sini jelaskan ini semua motivasi ya. Bapak, Ibu, semua keluarga, semua petugas kesehatan motivated, tapi akhirnya ternyata begini. Artinya kita percaya bahwa setiap manusia itu tidak ada yang sama. Setiap anak itu unik. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Nah, berdasarkan itu kemudian kita mengeluarkan rekomendasi buat Depkes. Kalau terjadi at risk of failure to thrive ya pada usia di bawah 6 bulan di mana anak masih mendapatkan ASI eksklusif, maka coba perbaiki dulu manajemen laktasinya. Jangan-jangan ibunya nggak ngerti.
cara menyusui yang benar. Kemudian disuruh menerapkan, terus kita lihat. Dalam 2 minggu kemudian kita lihat. Kalau dia sudah berat badannya naik, maka kita lanjutkan ASI eksklusifnya. Tetapi kalau berat badannya kita tahu benar ibunya sudah mengusahakan dan tidak naik, berarti ASI-nya sudah tidak bisa sendiri lagi. Ya, oleh sebab itu kita recommended kalau dia umurnya belum 4 bulan, maka dia harus ditambahkan makanan cair lain. ASI plus ASI donor tapi aman, atau susu formula yang ada izin edar dari BPOM, karena itu berarti sesuai dengan aturan dunia. Atau kalau di atas 4 bulan, kita lihat kemampuan makannya. Kalau dia sudah oromotor skill-nya sudah cukup, maka dia boleh diberikan MPASI tentu bersama-sama ASI. Ya. Nah, ini adalah persyaratan pertama yang diajukan oleh WHO, tepat waktu. Jadi ASI diberikan MPASI kalau ASI sendiri sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pertumbuhan bayi, ya, setelah dicari penyebabnya. Nah, inilah yang kita nggak tahu kapan ini. Setiap anak beda-beda. Oleh sebab itu, ibunya harus menyadari hal itu. Alhamdulillah kalau bisa sampai 6 bulan, tapi kalaupun dia sebelum 6 bulan, dia masih tetap, tetapi kita tidak mau jadi weight faltering. Nah, maka apa yang harus dikasih? Nah, makanan ini penelitian dari dokter dari dunia ya, ini mengatakan bahwa begitu 6 bulan itu sebenarnya ASI udah nggak cukup, bukan hanya energinya ya, proteinnya, vitamin A, zat besi hampir 100% dia hilang, vitamin D, kemudian seng, itu semua sudah berkurang, ya. Nah, oleh sebab itu, waktu itu saya kalau sudah berhadapan dengan anak-anak yang gizinya buruk, apalagi sudah umurnya sudah umurnya sudah mendekati 2 tahun, ingat ya otak itu kan 80% terbentuknya di 2 tahun, kalau udah selesai itu kita susah kejarnya. Nah, jadi saya berhentikan, karena saya harus kejar dulu otaknya sebelum 2 tahun, kalau enggak nanti kita nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, apa, ternyata ibu-ibu bilang, "Dok, itu kan di ayat Al-Qur'an kan dikatakan harus menyusui 2 tahun." Ya betul, tapi saya baca lagi, ternyata di situ 2 tahun itu dianjurkan 2 tahun, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa pun, itu tidak apa-apa, katanya di situ. Tetapi yang saya ingat adalah 2 tahunnya. Kenapa 2 tahun? 2 tahun itu penting, kalau dalam bahasa ilmiah, itu 80% otak terbentuk. Nah, saya mencoba melihat apakah komposisi ASI sama dengan komposisi otak. Ternyata ibu-ibu itu sama. Jadi kalau ibu lihat ini adalah komposisi otak itu 60%-nya adalah lemak. Ternyata kita lihat ASI ibu itu 45 gram, itu kalau dibahasakan kira-kira sama dengan 58% dari lemak. Jadi artinya komposisi ASI itu sama dengan komposisi otak. Jadi itu adalah suatu, kalau buat saya itu Tuhan sudah memberitahu. Jadi kalau mau kasih MPASI kan harus namanya makanan pendamping ya. Jadi pendamping itu harus menyamai ASI. Jadi sekarang ini yang saya recommended. Kalau ASI kan ada laktos, itu karbohidrat ya, jadi penggantinya. Kemudian ada protein. Proteinnya adalah protein hewani, bukan protein nabati ya. Kan manusia itu termasuk golongan mamalia ya. Jadi kita kasih protein hewani. Kemudian dia ada sumber lemak. Nah, sumber lemaknya itu pada ASI adalah DHA ya. Nah, kita lihat sumber makanan yang mengandung DHA. Nah, sekarang bagaimana dengan sayur dan buah? Sayur dan buah itu tidak dianjurkan pada awal. Kenapa? Karena dia itu mengandung antinutrien. Ya, serat itu dia akan mengikat seng dan zat besi yang diperlukan untuk pertumbuhan otak. Tetapi dia harus dikenalkan. Kalau dia tidak dikenalkan, nanti dia nggak mau rasanya. Ya, oleh sebab itu buah dan sayur diperkenalkan. Bahkan nanti kalau kita sudah pakai makanan kecil, kita tentu memberikan makanan kecilnya buah. Ya, nah semua yang saya bicarakan ini ada di rekomendasi praktek pemberian makan berbasis bukti yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2014. Ya, jadi sekian, ini mungkin sedikit ya teaser ya, supaya nanti ibu-ibu bisa berdiskusi dengan kita, dengan saya dan Mesti, apa sih yang pengen ditanyakan. Oke, terima kasih Mesti. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Damayanti, penjelasannya sangat menarik dan jelas sekali. Jadi, jika berat badan seminggu tidak naik, Prof, apakah tidak apa-apa?
karena kan banyak orang tua tuh menimbang, kadang ada yang parno setiap hari, kadang seminggu. Apakah per bulan aja? Kalau saya sih nganjurin per bulan ya, untuk, berat badan. Saya Oke. juga kan menangani pasien-pasien yang sudah jelas-jelas gizinya kurang, gizinya buruk. Saya juga nggak nyuruh ibunya suruh nimbang tiap biasanya kalau udah gizi buruk saya suruh datang dia tiap 2 minggu, ya. Karena saya timbang sendiri dengan ukurannya, karena saya lebih senewen daripada orang tuanya, ya. Karena apa? Karena saya berhadapan nanti otak anak ini kan tak di tangan kita, secepat mana kita harus perbaiki dia kan. Nah, itu yang dikerjakan. Jadi itu biasanya nanti dokternya yang menemukan. Biasa saya mengajarkan bahwa kalau dia sudah ada masalah gizi, sampai gizi kurang, gizi buruk, nah kamu kerjakan setiap 2 minggu. Atau kalau mungkin seminggu sekali, ya. Tapi itu di bawah pengawasin dokter. Tapi kalau anaknya baik-baik saja, tentu ibu datang sebulan sekali aja, sekalian sama imunisasi. Nanti kalau ibu ngukur setiap hari, ibu stres sendiri lama-lama, kan? Ya? Hmm. Oke, jadi sebulan sekali cukup sebenarnya Prof ya untuk Ya, menilai. kalau anak baik-baik saja sih sebulan sekali aja, Ya, ya. dan dengan kurva yang tadi Prof sudah kasih ya, tabelnya itu jelas sekali. Iya, heeh. Oke. Nah, jika kenaikan berat badan tidak sesuai, ini juga banyak yang nanya, Prof, apakah harus langsung ke subspesialis gizi, nutrisi metabolik? Nggak usah. Ibu datang ke semua dokter anaknya. Ya. Kalau dokter anaknya nggak bisa, itu biasanya nanti dirujuk ya. Nanti saya telepon dokter anaknya, saya marahin. Ya. Karena saya udah ngajarin, tanya sama dokter Mesti aja. Saya ngajari semua dokter anak harus bisa menangani itu. Ya Bu. Jadi nggak harus langsung ke dokter nutrisi penyakit metabolik. Kalau nanti biasanya dokter anak itu nanganin ternyata kok penyulit ya, harusnya ditangani biasa bisa tapi enggak, nah itu baru dikonsulkan. Soalnya mereka juga takut ngonsulin ke saya karena saya omelin nanti kan. Ini ngapain ya begini aja mesti dikonsulin ke saya, kan? Oke, jadi Harusnya heeh. dokter anak. Dasarnya pakai dokter anak biasa aja, ya. Oke, dokter anak harus bisa ya, Prof. Nah, Iyalah, tapi ada ya. beberapa kasus, Prof, yang kenaikannya sebenarnya nggak begitu bagus, tapi dokternya bilang nggak apa-apa kok selama perkembangannya bagus. Nah, ya gini, ibu balik lagi. Ibu mesti lihat kan ibu sendiri waktu ibu datang ke sana kan ibu khawatir dong. Nah, nanti khawatir kan tadi saya udah kasih tahu ya. Nanti ibu kasih lihat aja kata dokter Damayanti, kalau beratnya kurang segini saya mesti nanya sama dokter, gitu kan. Nah, nanti dia kalau udah sebutin nama saya dia senewen dia pasti dokternya, ya. Ya, udah gitu aja. Soalnya kalau ibu tidak puas dengan itu ya ibu boleh cari dokter lain, ya. Karena saya juga menyadari tidak semua orang memang bisa teliti, ya. Tapi saya rasa mudah-mudahan semua murid-murid saya sekarang semuanya mereka alert ya, karena saya bilang itu amanahnya dokter anak itu menjaga supaya semua anak Indonesia bisa mendapat potensi genetiknya. Kalau dia memang harusnya cerdas sekali, ya kenapa kita kurangi dengan gizi yang kurang, ya. Jadi itu. Jadi nggak usah khawatir, ya. Ya, jadi ditekankan lagi kalau sudah terjadi weight faltering harus dievaluasi sampai ke akar-akarnya, harus mencari tahu ya, Prof. Iya, benar. Ya. Nah, Siapa tahu beratnya salah ngukurnya, ya. oke. Ya, itu aja, ya. Baik, Prof. Nah, ada juga yang bertanya, anak saya itu makannya banyak sekali, Prof, tapi beratnya nggak naik. Nah, itu apa aja yang harus dievaluasi, Prof? Beratnya sekarang gini, yang namanya makan itu apa? Seringkali orang berpikir makan tuh ya asal makan masuk mulut. Padahal yang nama makan itu kan ada kriterianya. Misalnya kalau kita mau menaikkan berat badan, maka dia ada perbandingan antara energi cukup dulu. Energi itu dapatnya dari mana terutama? Energi itu terutama dapatnya dari karbohidrat dan lemak. Kenapa lemak itu diperlukan tinggi pada anak-anak? Karena perutnya anak-anak kan dikit. Ya, jadi nggak bisa makan yang gede-gede, sedangkan lemak itu kan kalorinya tinggi. Kalau misalnya karbohidrat itu 1 gramnya cuma 4 kalori, tapi kalau lemak 1 gram itu bisa 9 kalori, 2 kali lipat lebih daripada lemak. Makanya kalau bayi, kenapa makanannya lemaknya harus cukup, supaya energinya cukup. Kalau energinya tidak cukup, maka si protein yang dipakai untuk tumbuh tadi dipakai buat bakar. Makanya anaknya beratnya nggak naik-naik. Jadi itu ada perbandingannya. Satu, energinya mesti cukup dulu, berarti karbohidrat, lemak, proteinnya cukup. Nah, protein perbandingannya antara protein yang asam amino yang lengkap tadi yang ada di protein hewani dibandingkan dengan protein ininya adalah minimal dia harus 9%. Jadi kalau 9% itu adalah sekitar 2 gram.
per 100. Jadi itu makanannya itu ada aturannya supaya bisa naik. Jadi kalau dianya ibu kasih cuma karbo aja, terus mau numbuhnya pakai apa? Oke. Ya, Kalau dari Prof sendiri, apakah ada saran Prof untuk lemak yang kayaknya optimal dan efektif gitu untuk diberikan ke MPASI anak? Biasanya apa Prof yang diberikan? lemak itu macam-macam ya variasinya. Saya tuh mengutamakan adalah makanan lokal. Makanan lokal tuh apa? Itu yang diajarkan oleh nenek moyang kita makanan ya. Contohnya, anak boleh nggak sih makan nasi uduk? Boleh. Ya. Yang bilang nggak boleh siapa? Emangnya nasi uduk racun? Kan enggak ya. Kenapa? Anak nggak boleh pakai kelapa. Kelapa itu minyak kelapa itu adalah minyak yang MCT-nya tinggi. Jadi lebih mudah diserap. Ya. Nah, tapi ibu coba lihat ya, kalau dibandingkan minyak palem ya dengan minyak kelapa tuh lebih mahal. Karena itu tadi dia lebih mudah diserap. Sedangkan kita kan di Indonesia banyak sekali pohon kelapa. Ya. Nah itu, jadi dibikinlah nasi uduk yang enak itu, nasi lemak tadi. Nah, si nasi lemak itu kan cuma dapat energinya. Sekarang buat tumbuh, itu dia perlu protein. Nah, protein yang mana? Proteinnya kan protein hewani, karena asam amino esensial yang penting. Sedangkan kalau kita pakai tempe, tahu, itu asam amino esensialnya nggak lengkap. Jadi dia perlu banyak banget untuk tumbuh. Sedangkan kita anak perutnya kecil kan. Jadi kita kasih. Nah, sekarang protein yang mana yang kita kasih? Protein hewani kan macam-macam. Nah, kalau yang warnanya merah, itu zat besinya tinggi. Nah, contohnya adalah tadi hati ayam. Kenapa saya taruh hati ayam? Karena hati ayam, hati bebek, hati angsa itu adalah kandungan zat besinya yang tertinggi dibandingkan hati kambing, sapi, dan sebagainya. Dan volumenya bisa lebih kecil dan harganya kan relatif lebih murah ya kalau pakai hati ayam. Nah itu. Jadi contohnya seperti itu. Kita bisa udah lengkap tuh, udah ada zat besinya, ada sengnya, jadi semua mineral dan vitamin itu kebanyakan di protein hewani ya, jangan salah. Cuman yang ada di sayur mayur itu yang ditaruh di buah itu vitamin C ya. Nah itu, yang lain-lain semua kebanyakan adalah di dalam makanan protein hewani tadi ya. Ya, baik Prof. Jadi makanan harus tadi ya komponennya harus lengkap, kemudian makanan lokal itu sangat boleh diberikan begitu juga. Boleh banget ya, mau makan soto Betawi, makan apa, tinggal teksturnya aja ya yang dilihat. Kalau bayi 6 bulan tentu nggak bisa loh dikasih makan kerupuk, kan nggak bisa. Nah, jadi dikasih makan, lagian ngapain kasih makan kerupuk ya, saya bilangnya sama mereka, kamu ngasih angin sama anaknya ya. Nah, jadi kita kasih makanannya itu adalah makanan yang kita makan. Karena si bayi itu sudah kenal makanan ibu dari di perut ibu loh ya. Air ketuban itu rasanya makanan ibu. Ya, jadi kalau si ibunya makan rendang, ketuban rasa rendang tuh. Nanti begitu dia dikenalkan makanan, wah ini dia nih makanan aslinya si bayi bilang. Sama ibunya dikasih makanan nggak ada rasa. Iya. Jadi Iya nggak? Akhirnya lama dia 1 hari, 2 hari dia masih tahan. Hari ke berikutnya enggak deh, makasih ya. GTM. Mendingan netek emaknya, karena ASI emaknya lebih enak rasanya. Karena ASI ibu kan juga mengandung makanan yang ibu makan. Itu sih alasannya kenapa. Ya, kalau ibunya udah nyediain makanan di luar yang enak-enak, wah dia bilangnya, "Ya udah dah, aku makan aja," katanya kan, si bayinya. Ya. Nah, misalnya untuk anak yang MPASI nih, Prof. Anaknya maunya makannya es krim. Nah, terus jadinya ibunya kasih MPASI-nya bareng es krim gitu. Itu boleh nggak sih, Prof? Jadi kayak Ya oke. Es krim itu kan masuknya apa sih? Snack kan? Iya. Ya. Jadi satu lagi kuncinya untuk memberikan makan yang benar, itu kita harus punya jadwal. Ada namanya food rules ya. Jadwal. Jadi ada jamnya minum susu atau minum ASI, ada jamnya makan, ada jamnya snack. Dan itu teratur jamnya. Saya biasanya ngatur 2 jam, 2 jam, 2 jam. Supaya nanti jam 20 dia terakhir konsumsi susu, dia bisa tidur. Kita bisa catch up nanti hormon pertumbuhannya, tidur nyenyak jam 11 malam. Ya. Nah, itu yang kita atur. Jadi kalau dia makan, kalau dia di jam itu nggak mau makan, gimana ya? Pasti mau makan kalau sudah diatur oleh ibunya. Jam 6 dia minum ASI, jam 8 dia makan pagi. Makan paginya berapa banyak? Makan paginya jangan dicatuk, harus berapa banyak. Makanya kalau anak-anak itu kan banyaknya suka dikasih bubur yang udah campur ya, macam-macam kan. Bubur campur juga bisa enak kan. Misalnya kan sekarang ibu pergi ke restoran Kuangtung, ada bubur ayam, ada bubur apa, itu kan dicampur ya. Kan Ya. itu sudah lengkap, ada protein dan sebagainya. Ibu kasih ke dia, berapa dia mau, 1 suap udah nggak mau, kita tunggu 15 menit dia nggak mau, ya sudah selesai.
Kita tanya nggak mau makan lagi, ya udah kenyang ya sudah gitu kan. Tapi Oke. nanti dia dikasih jadwal makan berikutnya snack ya. Jangan dikasih makan, udah jamnya jam snack. Nanti snack juga begitu. Nanti kalau anaknya lapar, kalau kita tidak memberikan itu, dia akan belajar, oh jadi ada aturannya. Nah kalau sudah teratur begitu, anaknya itu akan ngikutin aturan itu. Jadi nggak repot ya. Pasien-pasien saya itu rata-rata yang masalah makan, saya cuma tinggal ngatur gitu aja, sudah dalam seminggu 2 minggu sudah bagus dianya. Tapi ibunya memang harus disiplin juga ya. Kalau ibunya suka-suka sendiri ya nggak bakalan jadi ya. Karena kalau Oke, Prof. mengajari sesuatu kan harus mulai dari orang tuanya dulu kan ya. Ya. Oke. Jadi misalnya nih Prof, anaknya makan siang nggak mau Prof, nggak semangat untuk makan siang. Nah, itu setelah coba 15 menit lagi masih nggak mau. Jadi itu kita skip ya Prof ya, makan Iya siang betul, heeh. selesai, habis Kasih itu minum air langsung putih ya. mhm. Jadi di antara waktu makan itu tidak dikasih tete ya, dikasih minum air putih. Baik Ya, Prof. tete itu, ASI itu makanan klasifikasinya. Jadi artinya kalau dia makan pertama kali ya jam yang makan yang lain diberikan ASI, karena ASI itu komposisinya bukan snack itu, komposisinya makanan, ya. Dan pasti Nah kenyang itu, ya Prof ya? nggak kenyang, makanya dia jadi teratur sehingga pas giliran ASI dia mau, pas giliran makan dia mau juga karena dia lapar, ya, dan tidak dipaksa. Sehingga dia yang menentukan, nanti dia sendiri lihat, "Aduh saya lapar kok," tapi mamanya nggak mau ngasih kalau belum jam makan. Nanti next time dia belajar tuh, "Oh saya mesti habisin nih, kalau enggak nanti ibu saya nggak mau kasih makan di luar itu." Ya, Oke itu Prof. something yang tidak tidak terasa, tapi karena saya mengerjakan itu berkali-kali, akhirnya saya melihat, "Oh ini hebat banget ya, itu pengaturan tubuh kita itu sudah seperti itu." Ya. Baik Prof, terima kasih. Kalau misalnya makan siangnya di-skip, apakah habis itu ke snack sore, apa nunggu sampai makan malam Prof? Enggak, yang makan siang itu pasti tidak skip ya, dia makan tapi dikit. Oh iya, makan sedikit, oke. Misalnya dia makan biasanya 5 suap, sekarang cuma 2 suap, udah nggak mau. Ya, Ya mhm. sudah, tadi tidak mungkin tidak skip. Saya mengatakan pada ibunya, 1 butir nasi yang dia makan, itu sudah dianggap makan. Jangan Oh, bilang dia nggak makan. Nanti makan oke. berikutnya ya sudah jadwal yang berikutnya. Jadi nggak pakai terus makanan yang tadi kita geser ke sana, enggak. Ya sudah. Siapa tahu dia ternyata nggak doyan makanan itu, giliran Ya, dikasih makanan lain dia doyan, kan? Ya, oke. Ya, jadi tetap jam snack-nya tetap dikasih snack ya, Prof, ya? ya betul. Ya, Ya, oke, baik, Prof. Kemudian sekarang banyak sekali ibu-ibu yang mengandalkan susu tinggi kalori, Prof. Nah, sebenarnya ya. indikasi penggunaan susu tinggi kalori itu apa, Prof, dan apa ada bahayanya? Ya, satu, susu yang kalorinya tinggi, itu sebenarnya pemberiannya ada indikasinya. Indikasinya gini, kan biasanya saya kan menangani pasien-pasien ini dengan masalah makan. Yang sebagian besar itu masalah makan itu bisa diselesaikan dengan mengatur pola makan. Dan makanan yang diberikan juga sesuai dengan makanan keluarga, ya. Nah, itu biasanya udah selesai itu sampai di situ. Tetapi ada anak yang makannya udah pinter, jamnya juga udah oke, tapi beratnya nggak naik-naik. Nah, nanti pasti dilihat sama dokternya, wah ini ternyata makannya terlalu sedikit. Nah, Ya, kalau makannya sedikit artinya digimanain? Kalau dipaksa banyak kan muntah dia. ya, Jadi makanannya itu yang nomor satu kita naikkan kalorinya. Misalnya tadi, kalau kita misalnya makan, kita kasih dia makannya nasi, kita kasih nasinya nasi uduk gitu kan misalnya. Kalau dia makannya, pasta, kita pasta, dikasih krim atau apa supaya dia berat badan naik. Terus makanan snack-nya bisa dinaikkan kan. Misalnya ya, kita bisa belikan dia es krim misalnya kalau anaknya udah di atas setahun. Nah itu es krim itu tadi masuknya snacking. Ya, jadi hal yang seperti itu dulu. ya, Susunya masih susu biasa, ya. tetapi kalau ternyata kok dikasih ini juga beratnya nggak naik juga ya, itu makannya tetap sedikit. Nah, itu baru kita akan meresepkan yang kalorinya tinggi. Saya bilang tadi meresepkan, karena dia adalah obat klasifikasinya. Obat untuk Oke. kenaikan berat badan. Kenapa? Karena harus ditaker. Kalau dikasih sembarangan, yang terjadi adalah nanti obesitas. Obesitas cerita lagi, yang ceritanya lain lagi tuh nanti diabetes Lain dan lagi. sebagainya. Nah, oleh sebab itu kenapa pemberiannya itu sekarang diatur tidak boleh tanpa resep dokter. Nah, si dokternya sekarang yang harus tahu berapa banyak dikasih. Terus kadang-kadang kalau saya melihat kalau anaknya memang betul-betul makannya nggak bisa efisien sementara berat badannya turun terus, saya berhentikan semuanya makannya. Saya kasih susunya saja sampai cukup aman,
Ya. baru kita mulai makan lagi, ya. Jadi Tapi untuk itu harus kecapnya. dipegang, tapi itu harus dipegang oleh dokter anak, nggak bisa suka-suka sendiri makainya, ya. Oke. Jadi yang paling penting adalah pertama untuk memperbaiki cara pemberian makannya itu ya, Prof, ya? Iya, heeh. Oke, baru kemudian yang selanjutnya nanti sesuai dengan observasi dokter anaknya. Tetapi Oke. untuk susu tinggi kalori itu tidak bebas ya, Prof, ya, untuk pemberian Iya, bebas, harus ada indikasinya. Oke. iya betul. Oke, kemudian banyak juga nih Prof yang bertanya, anaknya nggak mau makan, hanya mau menyusu. Iya, itu Nah, nggak mau makan, nggak mau nyusu karena apa? Pasti ada penyebabnya. Makannya dikasih nggak ada rasanya. Yang sering kali gitu loh ya, iya, pasien-pasien saya datang, nggak mau makan dok, dia maunya nete aja. Nah terusnya saya tanya, ibunya makanannya biasanya apa? Saya tanya, dok saya nih orang Sumatera Barat dok, jadi saya makannya semua gulai, rendang, dan sebagainya. Oke. Jadi artinya anak itu sudah terbiasa dengan makan berbumbu. Sekarang dikasih ya, makan apa anaknya? Ya dok, kan saya mengikuti tuh di aturan tuh di sosial media, katanya nggak boleh pakai garam. garam, nggak boleh pakai gula. Ada coba baca deh yang bilang nggak boleh pakai garam siapa? Iya, Ya, nggak boleh pakai gula. Gula itu boleh 10% dari total kalori. Kalau untuk balita 5% sekarang baru diturunin. Ya 5% itu berapa gram? 12,5 gram kira-kira. Kalau beratnya 10 kilo. Nanti kalau oke. garam itu masih ada juga 1 gram ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ibu makan, saya bilang, dok ini gimana garamnya? Kalau sekarang ibu saya kasih contoh. Ini makan gulai nih ya, gulai ayam di rumah. Kan 1 panci nih gulai ayam. Ya, Nah, terusnya udah gitu anaknya mau makan gulai ayam ini. Dikasih kan nasi, terus kasih gulai ayam. Terus mesti dihitung-hitung garamnya. Emang 1 panci itu dikasih 1 balok garam? Enggak kan? enggak. Berarti kan 1 panci itu kan berapa garamnya kasih sedikit. Coba bagi di seluruh panci, si anak itu cuma makan seperberapanya. Berarti garamnya dikit kan? Ya enggak? Iya, Garam dikit. iya, Apalagi kalau makanan Indonesia itu banyak bumbunya. iya. Bumbu itu spicy itu dia akan punya rasa asin juga. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau orang Indonesia kalau dicobain sudah dibumbuin dicobain dulu. Ah ini udah cukup nih, nggak usah digaramin lagi karena cukup misalnya. Jadi kita beda ya, jangan ngikut-ngikut orang bule. Kalau orang bule itu garam dan orang ladanya apa yang menjajah sampai ngejajah Indonesia dia buat dapat lada ya. Ya. Jadi Iya, maksudnya dia susah dapat itu bumbunya dia cuman garam dan gula. Saya tinggal di Eropa lama. Jadi saya tuh kalau di sana, saya di Belanda tuh kalau pas saya menemukan sesuatu mereka pesta kan. Mereka iya. pesta itu memberikan makanan Belanda. Saya nggak pernah bisa makan karena manisnya setengah mati ya. Iya. Aduh sakit gigi deh kayaknya makan itu. Nah Hmm. nanti saya pas ke Jerman itu ada namanya pretzel. Pretzel tuh kan enak ya. Ya. Begitu saya makan isinya apa? Garam semuanya. Iya. Garam itu bintik-bintik ya Allah saya bilangin gitu. Emang enak di Indonesia. Kita tuh nggak pernah terlalu asin dan tidak terlalu ada kita ada rasa macam-macam kan, ada bumbu yang lain-lain. Jadi kenalkanlah anak kita dengan makanan Indonesia, karena kita orang Indonesia. Dan Iya, makanan benar. nenek moyang kita itu, kalau kita pelajari, ya itu ada teman saya tuh yang ahli herbs, itu semua banyak, ada zat besinya, ada apa di bumbu kecil-kecil itu tuh banyak macam-macam. Nah, itulah yang kita perkaya Oke. ya anak-anak kita dikenalkan dengan makanan-makanan seperti itu. Ya, itu Oke, ya. baik, Prof. Ya. Jelas sekali. Prof, ada yang juga bertanya, susu itu sebenarnya masuknya di jam apa ya, Prof? Apakah dimakan besar, apa di jam snack, atau beda lagi? Sekarang susu apa maksudnya? Kalau kita ASI. ASI, kalau anak dikasih ASI, maka semua jam makan adalah ASI. Jam 6, iya makan besar 3 kali ASI, makan snack ASI. Ya, makan jam susu ASI juga. Ya, itu kalau dia ASI eksklusif. Full ASI, ya. Tapi kalau dia sudah mulai makan, maka nanti jam makan itu adalah jam 8, jam 12, sama jam 18. Snack itu sampai sekarang kalau ke kantor atau ikut seminar, ikut apa kan snacknya jam 10 atau jam 14 kan? Sama Ya. deh, ya. Nah, jadi Oke. semana susu jam berapa? Jam 6 waktu bangun tidur, nanti siang mau tidur siang jam 14, kemudian Ya. malam mau tidur malam. Itu susunya tinggal 3 kali. Ya kalau udah di atas tahun susunya tinggal 3 kali. Yang lain Ya. harus makan 3 kali, snack 2 kali. Ya. Oke, baik, Prof. Nah, ada juga yang bertanya, Prof, sebelumnya ini udah jam 5, Prof, apa ada kegiatan, tapi pertanyaan masih Enggak, banyak boleh. sekali. Boleh, Asik, enggak apa-apa. terima kasih banyak, Prof. Nah. Oke, masih banyak banget pertanyaan. Nah, untuk anak yang makannya lama, Prof, bisa 1 sampai 2 jam, bagaimana tuh, Prof?
Ya, tadi kan saya udah ngajarin tuh food rules ya, ingat. Makan itu waktunya maksimal 30 menit, ya. Baik. Kalau dia sudah 15 menit sudah main lempar-lempar, sudah berhenti, kita bilang sama dia nggak boleh lempar-lempar, kalau nggak mau bilang, angkat makanannya, kasih air putih, suruh dia main. Nanti pas Baik. jam berikutnya suruh dia duduk lagi makan. Nah, dengan begitu nanti dia akan teratur. Nanti kalau dia lapar, dia meminta makan di luar jam makan, kita nggak kasih. Ya. Ya, jadi artinya kita harus disiplin dari sekarang. Jam snack hanya boleh makan snack, jam makan hanya boleh makan makan. Ya, nanti Oke. misalnya jamnya makan dia minta susu nggak ada, belum bukan jamnya. Kamu sekarang makan. Aku nggak mau makan itu, ya sudah duduk aja di situ. Kalau ngomong makan nanti bilang, nanti tinggal aku angkat. Nanti Baik. kan tuh ada kan bingung, wah kok nggak disuruh-suruh apa, jadi terpaksa dia menyelamatkan dirinya sendiri. Iya. Anda tahu anak itu jadi mandiri kalau seperti itu, ya. Iya. Tapi Prof, banyak orang tua yang nggak tega, Prof. Terus orang tua selalu bilang, anak saya disuruh seperti itu, tahan, nggak makan. Akhirnya seharian nggak makan, 2 hari nggak makan. Jadi akhirnya saya kembalikan Nggak lagi, terserah mungkin. kita. Nggak mungkin, bohong banget. Mana ada anak 2 hari nggak makan, yang ada adalah netek terus sepanjang itu kan. Ya Iya, atau pasti susu coba, ya, Prof, ya? Atau atau diganti dikasih susu susu. melulu karena Iya, ibunya nggak nganggap susu itu makanan. iya, iya. Makanya salah, jadinya nggak ada, itu yang males ibunya kalau saya bilang, ya. Karena Mhm. saya kan ngadepin pasien yang kayak gini, saya dengerin aja dia ngomong gitu kan. Oke, ternyata jadi selama anaknya itu nggak mau makan, kamu kasih apa? Disusuin. Ya terang aja, anaknya juga bilang begini, "Ya, gua nggak mau makan aja," nanti pasti dikasih susu kan begitu kan. Iya, Jadi kalau dianya nggak makan terusnya dia nanti tuh biasanya dia lihat anaknya. Anak itu makin anak itu bisa melihat si ibu ini bakal kalah sebentar lagi. Itu dia bisa ngelihat. Saya iya. sering sekali di tempat praktek saya ibunya ngomong saya dengar liatin anaknya. Bagaimana respon anak. Itu bayi 5 bulan. Itu nangis-nangis ibunya karena anaknya nggak mau makan. Tuh si bayi ngeliatin emaknya, tahu nggak sambil senyum-senyum. Saya Iya, bilang nih iya. ada yang salah nih. Nah, nanti kita harus ngajarin ke dia kamu boleh makan, kita kan nggak maksa dia. Ini saya kasih jam makan, kamu makan. Kalau kamu nggak makan, itu urusan kamu. Tapi 2 jam Mhm. lagi kita kasih makan lagi yang lain, gitu kan. Iya, Nanti kalau kita terus konsisten, si anak akan ngikut kita, gitu kan. Bukan kita ngikut anaknya, terbalik dong. Kan anak iya. kan nggak ngerti apa-apa, ya. Oke, jelas, Oke, Prof. heeh. Nah, kalau untuk anak yang picky eater gimana, Prof? Cuman mau makannya nasi telur ceplok aja? Kalau itu Kasih namanya kalau nasi sama telur ceplok, itu bukan picky, namanya selected eater. Kalau oke, yang namanya anak yang picky eaters, itu dia makan semuanya. Misalnya dia makan nasi ada, dia cuma maunya makan nasi atau dia mau makannya cuma pasta doang, oke. ya misalnya. Terusnya yang kedua sumber proteinnya ada, dia cuma mau makan modelnya telur, telur aja, gitu kan. Ya, Terus yang ketiga dia mau makan sayur. Kalau sudah agak besar kan mulai ada sayur dan buah ya. ya, Sayur dia mau, tahu cumannya sayurnya cuma brokoli doang. ya. Mhm, Terusnya yang buah dia hanya mau jeruk aja. Ya. ya, Nah, anak yang seperti ini kita sebut picky eaters. Tapi kalau ya. anak cuma maunya makan telur sama itu, jadi ada 2 yang hilang. Satu dia nggak makan Oh, sayur dan buah, ya. ya, Jadi ada ya, 2 kan yang hilang. Nah, ya. itu artinya selective eaters. Kalau Oke, selective oke. eaters itu mesti hati-hati. Karena kita mesti ngecek nih ada gangguan perilaku atau enggak, ya. Tapi kalau Mmm, picky eater itu biasa di anak-anak. ya, Nah, oleh sebab itu kenapa dia picky? Karena di umur 1 tahun anak itu sekarang konsentrasinya berjalan, main. Dia ya. hanya mau makan makanan yang dia sudah pernah kenal di usia 6 sampai 9 bulan. Nah, Mmm, kalau mamanya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ibunya yang bikin dia picky, ya. oke. Karena nanti di atas setahun itu dia akan mengenal makanan lama, 15 kali dikenalin baru dia bilang iya apa enggak, Oh, gitu kan. ya. Jadi sebaiknya waktu anak 6 9 bulan apa yang kita makan kenalin juga Oh, semua. iya. Sehingga di otaknya tuh sudah ada simpanan memori. Jadi begitu nanti kalau dia lagi sibuk jalan, oh dia pernah rasa dia mau gitu kan. Nah, Iya, jadi nggak pilih-pilih. Nah, kalau yang seperti itu ya terpaksa kita harus mengajari lagi. Misalnya tadi telurnya diganti nih, sekarang telurnya diganti yang dadar, yang nanti diganti yang ceplok, diganti yang apa, iya, nanti iya, pelan-pelan dirubah-dirubah, nanti dicampur sama apa, nah gitu. iya, Takes oke. time. Jadi mendingan kalau saya sih bilang, kamu Mhm, mau repot 6 9 bulan kenalin dan ibunya selama menyusui pun harus makan macam-macam supaya anaknya iya, udah kenal dari air iya, susu iya. ibunya kan anaknya kenal. Makanya Itu anak dia. ASI itu sebenarnya nggak boleh ada masalah makan kecuali ibunya masalah makan ya.
ya. Iya, itu kerasa sih Prof di anak, pertama saya sama kedua saya. Waktu anak pertama tuh saya PPDS Prof. Terus Heeh. makanan saya itu hanya bubble tea sama ayam goreng cemilan, dan jadi pas mengenalkan Sehat makanan banget memang ya agak makanan. Kalau PPDS agak makanannya. susah Prof. Ya, baik Prof. Heeh. Iya, jadi memang agak susah habis itu untuk memperkenalkan sayuran dan yang lain-lain, dan memang agak lebih langsing dibandingkan adiknya. Waktu saya hamil tuh saya WFH, makanya sehat gitu. Sampai sekarang gembul, maksudnya sehat gitu, dan saya nggak pusing. Jadi memang harus kembali lagi ke ibunya ya Prof, Iya dari awal betul. ya? Karena pengenalan makanan itu kuncinya di mamanya, mulai dari hamil sampai menyusui, ya. Oke Prof. Jadi itu adalah enak, keuntungannya anak ASI itu, biasanya makanannya range-nya gede, gitu. Tapi kalau ibunya Oke. range-nya gede juga, gitu kan. Nah iya, Ya, kembali lagi ibunya range-nya harus besar dari awal ya Prof? ya, heeh. Oke. Nah, misalnya anak kan picky eater, Prof. Misalnya dia Mhm, awal sukanya tuh nasi telurnya hanya direbus gitu. Habis itu mhm, kan kita kasih telur ceplok, dia nggak mau. iya. Nah, pas saat dia makan siang nasi telur ceplok itu dia nggak mau, apakah setelah 2 suap boleh kita balikan ke telur rebus lagi atau ya sudah Enggak diangkat aja? enggak, tinggalin aja. Oke, Saat itu udah tinggalin miss, aja. jadi kita lihat. Nah, sekarang Oke. strateginya apa? Dia suka telur rebus kan? Coba Iya, sekarang kita campur sama soto ayam. Soto ayam, ada ayamnya suwir-suwir, ada telur rebus ya kan di situ. iya, Nah, jadi waktu dia iya. makan telur rebus itu Oh, ada iya. ayamnya, ada macam-macam juga ikutan masuk gitu kan. Oke. Nah, jadi kita belajar kenalin. Kita kenalin itu namanya kenalin ya bukan maksa ya namanya kan. Kenalin itu kalau dia nggak mau ya oke. Ya udah nanti kita lain kali kita coba lagi gitu kan. Oke. Jadi artinya harus ikhlas di dua-dua pihak. Saya sering kali itu ngelihat gini, anaknya mau ngomong udah gede kan bisa diajak ngomong ya. Kamu mau Iya. makan apa yuk? Kita bikin yuk. Mamanya mau masak apa? Saya bilang gitu. Mau nasi goreng Iya. nggak? Mau katanya. Terus mau apa? Mau nasi uduk? Nggak tahu, kata nasi uduk apa, kenapa kok? Saya bilang, kok anaknya nggak tahu nasi uduk? Iya dong, nggak pernah dikenalin tuh kan. Udah dari situ aja kita tahu variasinya. Padahal anak Indonesia kan kaya banget kulinerinya. Iya. Nah, terus Oke. udah gini nih, datang nih seminggu lagi. Anaknya udah happy. Terus dia lapor, dia duduk sudah ngedengerin saya, udah ikut. Kamu udah makan belum? Apa dok? Saya udah makan, masak dia nggak mau makan katanya kan. Saya Iya. diam aja ngedengerin. Emang kamu nggak mau makan? Katanya kamu suka nasi goreng. Suka. Loh tuh mamanya bilang, enggak, dia saya udah masakin. Kalau nasi goreng restoran suka nggak? Katanya. Iya, Jadi iya. saya bilang, wah ini mah diagnosisnya ibunya nggak bisa masak. Makanan tidak enak ya. Jadi Ibunya harus nggak bisa pastiin masak, terus ya makanan udah enak. diaminin lagi sama bapaknya. Betul dok, katanya. Wah udah deh, sudah Iya. ketahuan. Saya bilang nggak usah repot-repot. Ibu belajar masak aja. Saya bilang gitu kan. Iya, jadi Ya harus itu, pastikan masakannya enak ya, Prof. ya cocok nggak? Makanya sih sebenarnya kalau ibu yang sangat sangat berusaha bisa masak, ya itu tuh anaknya tuh akan ingat terus, nggak ada makanan lebih enak makanan ibunya. Iya, Biasa anak iya, kan begitu kan, pokoknya iya, makanan emak gua paling enak deh, gitu kan. iya, Meskipun orang lain makannya nggak tahu enak apa enggak, gitu kan, ya. iya. Oke, Oke, baik Prof, heeh, terima kasih. Nah, kemudian ada juga yang banyak sekali bertanya tentang anak makannya mengemut, Prof. hmm, Itu, ya, bagaimana ya, Prof? sama juga sih sebenarnya. Anak itu kan nggak bisa protes, salah satu protesnya adalah diam aja nggak usah dimakan nasinya, diemut aja di mulutnya, ya. Nah, Oke, jadi nomor satu kita rubah dulu tadi makanannya. Makannya itu kalau dia berbumbu, ya, itu mmm, dia akan merangsang, dia mengunyah. Jadi iya, makanya kenapa saya tahu saya menjadi yakin, karena waktu itu saya pernah diundang ke Washington ya, itu ada seorang ahli masalah makan, Profesor Catur, itu dia mengundang saya untuk melihat kliniknya dia, klinik masalah makannya dia. Nah, klinik masalah makannya dia itu buka jam 10 sore sampai jam 6, jam 18. Ada tahu berapa pasiennya? Cuma 4. Saya tuh bilang, wah, astaga, saya bilang saya pasien bisa 15 ya segitu ya. Dia cuma 4 mmm, pasiennya, itu satu pasien 3 jam, udah itu dikasih makan. Nah, terus salah satu dari pasien itu adalah anak bermasalah makan udah gede, udah 8 tahun. Terus dikenalkan ya, ini dokter Damayanti dari Indonesia. Terus mereka dia si anak itu langsung melihat Indonesia, Indonesia dia bilang gitu. Hah? Kok dia suka Indonesia? Aduh dokter, emang di Indonesia ada masalah makan? Kata mamanya, ini orang Amerika ya. iya, Ada, saya bilang begitu. Iya, iya dokter tahu nggak, anak saya itu kalau ke restoran Indonesia masalah makannya hilang.
Iya. katanya. Cuman saya yang repot bayarnya, Iya. katanya pokoknya ya. Jadinya, "Saya bingung ya, di Indonesia kan pasti makanannya enak-enak semua," katanya. Nah, itu adalah salah Hmm. satu. Jadi sebenarnya makanan yang berbumbu dan sebagainya itu akan merangsang bayi untuk mengunyah, ya. Oke, menarik Kalau sekali nih. flat, Ya. nggak ada rasanya, dia males, nggak akan mengunyah jadinya. Nah, salah satu itu dulu coba. Kalau ternyata sudah kita coba makanan macam-macam tetap nggak ini, Ya. saya biasanya kirim ke rehab medik, lihat Rehab medik. oromotor skill-nya. Oromotor skill-nya biasa saya kirim ke dokter rehab medik, cuman tolong dilihat dong oromotor skill-nya. Terus Hmm. nanti dia bilang, "Oh, ini kayaknya ada yang nggak bener nih oromotor skill-nya, saya nanti ngajarin deh cara makannya dari sebelah sini segini, karena kurang terangsang atau terlalu sangat sensitif, yang gampang muntah atau dia terlalu males ya. Nah, itu mesti Iya. dirangsang-rangsang." Nah, itu misalnya. Ya, tapi yang seperti itu tuh jarang. Kebanyakan itu Ya. adalah cuman dikasih ganti Bumbu. bumbu, ganti rasa, dia udah mau makan, ya. Oke. Ya. Selain masalah mengemut, Prof, banyak juga yang mengatakan bahwa nggak bisa naik tekstur. Nah, mungkin Prof Ya, itu bisa kalau nggak mau naik tekstur tuh biasanya emaknya yang nggak mau naik tekstur ya. Sekarang gini deh, dikasih makanan yang kagak enak, teksturnya yang dikasarin makannya itu juga, mau nggak? Ya nggak mau, nggak ada interest ya buat dia. Kita kasih makanan baru yang dia belum pernah coba, dia kepengen tahu, nah dia mau makan dan dia berusaha untuk mengunyah, ya. Jadi ya. itu yang mesti diajarkan kepada anak. Kalau itu yang kalau terus nggak mau, terusnya ya udah balik lagi ya sampai kapanpun. Karena yang namanya makan, mengunyah itu harus belajar. Belajar itu harus ada stimulasinya. Kalau anak dikasih makanan halus terus nggak pernah belajar mengunyah. Nanti sampai titik fase kritisnya belajar itu hilang, akan susah setengah mati ngajarin. Ya, Fase kritisnya jadi itu umur berapa, Prof? fase kritisnya di 6 sampai 9 bulan. Itu Oh, fase 6-9 kritisnya. bulan. Jadi Oke. sekarang yang saya ajarkan kepada pasien saya, 9 bulan dia harus sudah makan makanan keluarga tapi bentuknya lembek. Lembek itu Ya. artinya bukan di blender ya, udah nasi tapi lembek, gitu kan. Ya. Nah, itu targetnya supaya nanti dia mudah nanti untuk udah mahir gitu kan untuk mengunyah jadinya. Kalau nggak mahir Oke. dia mesti belajarnya repot kalau di atas tahun, ya. Kalau sudah terlewat bagaimana tuh, Prof? Udah lewat Ya setahun terus mesti dibantu sama rehab fisioterapi, medik. Ya, heeh, ke rehab medik ya, Prof, bantu, ya, heeh. fisioterapi. Dan itu nggak Oke. selalu mudah ya jadinya, macem-macem itu masalahnya ya. Oke. Oke, baik Prof, jelas sekali. Ini ada pertanyaan dari Mega Siahaan, apakah bahayanya bila anak yang nggak mau makan akhirnya menggunakan distraksi seperti nonton TV atau gadget? Nah, banyak banget Prof yang katanya dikasih TV, nonton gadget itu makannya habis gitu, Prof. Ya, tapi dia pakai itu dia makannya nggak sadar. Iya. Artinya dia melihat filmnya itu cuma a, a, a. Satu, resikonya adalah dia bisa obesitas. Satu, itu Ya. yang banyak anak yang pakai gadget dikasih makan, dia makan tidak sadar. Makan itu harus disadari oleh seorang anak. Kalau jadi dia belajar namanya lapar dan kenyang. Kalau dia ngelihat gadget, dia nggak tahu kenyang. Jadi pokoknya kata orang di situ disuapin ya ngasih aja. Jadi dia udah kenyang pun dia terima terus. Tapi kalau Oke. dia sadar, nanti dia makan 2 suap, aku udah kenyang. Oke, kalau udah kenyang ya sudah. Berhenti deh minum air putih sana main, gitu kan. Nah, Ya. bukan harus menghabiskan 1 mangkok ya. Itu Ya. kesalahan yang paling sering adalah harus menghabiskan 1 mangkok. Jangan. Nah, pokoknya Ya. makannya coba kita lihat, "Oh, kamu udah makan. Itu makan nasinya udah ya, telurnya udah ya, oh sayurnya udah ya, dikit ya? Udah. Ya udah oke, sudah lengkap. Boleh, berhenti." Gitu kan. Jadi Ya. anaknya juga, "Oh oh gitu ya rupanya." Mamanya bolehin dia makan berapa banyak, yang penting ada semuanya, gitu kan. Iya. Nanti kita jadi belajar, nanti anaknya lama-lama juga belajar, gitu kan. Oke. Iya, jadi, enggak ya, Prof, ya, kalau di food rules itu kan memang ada tidak boleh sambil Ya, ada ada distraksi semuanya, lain. heeh. Ya, nggak boleh Oke. ada distraksi lain, kalau itu jadi nggak kita mengajari anak tidak sadar lapar dan kenyang, itu jadinya, ya. Oke, baik, Prof. Oke, nah ini ada yang pertanyaan juga, anaknya lahirnya beratnya dan tingginya rendah, mungkin IUGR Ya, di garis merah. Nah, apakah masih mungkin catch up? Apakah harus ke kuning atau ke hijau dari Vida Kansa? ya. Ibu kalau anaknya IUGR, saya rasa ibu mesti dibantu ya, dibantu Ya, oleh dokter spesialis anak. Mungkin kalau yang itu lebih spesialistik ke kita yang orang nutrisi metabolik mungkin bisa. Karena ya, itu harus sangat tepat masukinnya.
Saya kan Oke. menangani anak-anak yang seperti ini. Kayak kemarin saya baru dapat bayi dengan gawat bener, ternyata kita bisa menyelamatkan. Nah, terusnya dia berat badannya itu dari waktu lahir 1.800 dia turun sampai 1.600 ya. Nah, Ya, itu sekarang kita naikkan pelan-pelan, ternyata ASI mamanya banyak sekali berlimpah. Tapi ya, naiknya nggak cukup, sehingga saya mesti nambahkan ya, human milk fortifier, karena dia kan lahirnya 32 minggu. Masuklah ya. human milk fortifier. Ternyata baik, naiknya jadi 15 miligram. Oh, anaknya lucu banget, orang tuanya juga udah senang. Jadi artinya itu nanti kita lihat, kadang-kadang anaknya tuh berat badannya sudah nyampe ya, sudah normal. Tetapi tingginya belum nyampe. Nah, itu kita nggak boleh nambah kalori lagi, nanti anaknya jadi melendung kan. Yang adalah Oke, kalorinya kita stop, nanti proteinnya yang kita naikkan. Nah, itu oke. teknik-teknik seperti itu tentu harus orang yang pengalaman yang mengerjakan ya, Bu, ya. Nah, ini Ya, sangat 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 krusial, makanya Ibu yang untuk kasus-kasus seperti ini, Ibu mesti minta pertolongan ahli, ya. ya, harus ke dokter Supaya kita anak. bisa kejar, kita kerja sama jadinya ya. Ada kemarin pasien saya berhasil dari bawah dia stunting, ternyata dia bisa dalam waktu 3 bulan kita bisa liwat itu batas stuntingnya. Aduh, kita ibu bapaknya sampai ini, "Alhamdulillah ya, Dok," katanya. Iya, ini yang kerja kan bapak ibunya sebenarnya. Saya kan cuman kasih arahan dan mereka kerjakan ternyata berhasil. Senang ya Oke. kalau kayak gitu ya. Iya, senang sekali. Jadi intinya Iya. memang harus dievaluasi dan ditata laksana, intinya tetap bisa catch up kalau ditata laksana dengan Iya, baik ya, benar, Prof ya. bisa bisa. Nah, ada pertanyaan juga dari Yaya, sampai usia berapa gagal tumbuh itu dikatakan? Apakah anak usia lebih dari 2 tahun, kayak 3 tahun sampai 5 tahun bisa mengalami gagal tumbuh, Prof? Jadi sebenarnya gagal tumbuh itu kan istilah yang dipakai pada awal kehidupan. Kenapa? Kalau kita tadi kan saya kasih contoh tuh, weight faltering, Ya, itu sebenarnya gagal tumbuh tuh nggak terlalu tepat ya istilahnya. Itu kan growth ya, faltering. Kalau growth faltering itu berarti berat badan turun, tinggi badan turun, lingkar kepala turun juga. Padahal di sini tanda awalnya adalah berat badan dulu yang turun. Nah, sampai kapan kita melihat itu? Ya sampai kapan biasanya karena kita tujuannya itu adalah mengoptimalkan tumbuh kembang anak di 1.000 hari kan ya berarti 2 tahun ya. pertama kehidupan, itu yang kita pakai biasanya dulu sampai usia 3 tahun, ya. Oke. Istilah itu failure to thrive. Tapi ya kalau mau dipakai yang selebihnya ya is okay, tapi kita sekarang menekankan bahwa kenapa harus catch up cepat-cepat, karena kalau enggak nanti kita pertumbuhan otaknya nggak kekejar. Makanya kita Oke. gunakan weight faltering itu di bawah usia 3 tahun, ya. Oke, jadi intinya sebenarnya untuk mengejar dan mengoptimalisasikan otaknya ya, Prof, ya, yang Ya, karena yang betul. pertama 8 Karena bulan. nggak boleh kurang gizi kan. Kalau otaknya kekurangan gizi, sel-sel sarafnya nggak terbentuk. Kan sel saraf Oke, bentuknya kan ada proteinnya, ada lemaknya, ada segalanya, itu kan harus dari makanan, nggak bisa datang sendiri ya. Nah ya, itu, ya. oke. Baik, Prof, jelas sekali. Ini ada pertanyaan menarik dari Wanda. Bagaimana pendapat Prof tentang penerapan ilmu naturopati ke MPASI anak? Semua harus serba organik, hanya konsumsi lemak seperti santan, alpukat, dan anak di screening tes alergi, bahkan tes IgG. Saya mau tanya ya, kan kita nih semua dokter anak, Mesti dokter anak. Mesti Ya, bisa jawab nih Mesti mestinya ya. Kan kita nih dokter anak. Kalau dokter anak kita bicara manusia itu tumbuh dengan makanan yang ada di sekitarnya kan? ya, Sebenarnya kan? iya, Prof. Logikanya. Pasien yang alergi itu berapa persen? Cuman 2% kan? Ya, Ya, paling tinggi 6%, 2%. Dan alergi tidak semua alergi makanan kan? iya. Ya, jadinya alergi yang terbanyak adalah alergi udara dan sebagainya. Nah, terus kemudian kalau kita cegah-cegah makanan di situ tadi coba lihat. Kalau dikasih apa tadi Mesti yang dikasihnya cuman alpukat dan sebagainya, coba tanya Iya. ada protein hewaninya di sana? Ada Ini proteinnya, lagi tapi banyak, protein Prof. hewaninya nggak ada. Terus gimana membangun otak? Saya kasih tahu penelitian saya. Iya, Jadi saya bikin penelitian tentang protein mana, asam amino mana sih yang bisa meninggikan mempercepat pertumbuhan linier ya. iya. Lalu saya bikin penelitian sama promovendus saya yang menjadi dokter. Ternyata semua itu adalah asam amino esensial. Ada 9 tuh asam Iya, amino esensial itu. Nanti bisa dibaca sendiri apa saja. Nah, iya. 9 asam amino esensial itu wajib harus ada supaya dia bisa tumbuh. Dia akan membawa tuh si hormon tadi, dia membentuk hormon dan membentuk protein yang membawa ke tulang panjang supaya dia tinggi, ya.
Nah, terus apa yang terjadi kalau si pas dilihat nih ke makanan ya, coba dilihat nih ada ayam, ada ikan, ada susu, ada daging. Semua diteliti nih sama-sama. Dilihat hormonnya. Loh, kok kalau yang si ikan itu paling tinggi itu adalah susu ikan, terusnya ayam. Malah si yang daging kenapa dia turun gitu kan? Malah hormonnya bukannya naik malah turun, padahal kan dia protein hewani juga kan. Nah, akhirnya bikin penelitian lagi. Ternyata di daging itu asam amino esensialnya 1 triptofan itu dia turun. Jadi dia ada tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharuskan untuk tumbuh. Jadi dia tidak menunjang. Nah, sekarang kalau kita masukkan protein hewan, nabati, itu mereka protein esensialnya tuh banyak yang nggak ada, gitu kan. Itu namanya limiting amino acid. Ya contohnya kalau kedelai, kedelai itu limiting amino acidnya metionin. Nah, metionin itu tidak ada di dia. Jadinya ada tapi sedikit sekali. Jadi misalnya kebutuhannya 100%, dia cuma 5%. Artinya supaya anak itu bisa tumbuh, dia mesti 20 kali lipat kan bisa 100% kan. Jadi bayangin di 100 gram kedelai kamu mesti makan 2 kali lipat. Jadi 2 kilo kedelai. Bayangin bayi suruh makan kedelai segitu banyaknya. Nah, selain itu di makanan nabati itu ada macam-macam namanya anti nutrien. Itu textbooknya ada. Ya, di jurnal banyak sekali. Itu ada anti nutrien. Nah, anti nutrien itu dia akan mengganggu penyerapan dari asam zat besi dengan seng. Seng ini itu tukang parkirnya dari hormon pertumbuhan. Jadi supaya cepat ini nempel di tulang itu si seng itu gunanya. Zat besi ini adalah untuk otak. Banyak sekali katalisator menggunakan zat besi. Nah, itu ditarik sama tadi si sayur mayur dan itu tadi tanaman hewani. Makanya kalau dibaca aturannya di IOM itu pada 1 tahun pertama itu nggak dianjurkan, tapi dikenalkan boleh. Jadi ada aturan dunianya. Yang mengerjakan ini peneliti, ya. Yang mengerjakan anak itu kan semua dokter anak atau ahli makanan anak. Ya kalau naturopati saya nggak tahu belajarnya apa, ya. Jadi mesti tanya sama dia lagi bagaimana patofisiologinya. Kalau saya bisa nerangin patofisiologinya. Kenapa seperti itu? Bukti ilmiahnya ada. Bukan bukti ilmiah itu benar-benar research ya, research yang dikerjakan pada manusia, bukan pada hewan, bukan kira-kira, bukan apa. Nah, itu yang harus ini. Jadi ibu-ibu mesti cerdas memilih mana nasihat yang paling benar, ya. Tuh, ya. Kalau enggak nanti anaknya rusak siapa yang tanggung jawab? Yang sedih kan ibu sendiri nangis-nangis Bombay, ya. Jadi memang perlu ditekankan bahwa bedanya hewani dan nabati bukan hanya sebatas zat besinya ya Prof ya, tetapi di kelengkapan si protein asam amino tadi yang untuk membentuk otak. Ya, jadi dan selain itu penyerapan juga. Jadi kalau bedanya ada dias namanya. Kalau asam amino yang berasal dari hewani itu sangat mudah diserap, ya. Sedangkan yang dari nabati tadi sulit. Karena apa? Karena dia banyak serat-serat atau anti nutrien tadi. Ya, jadi makanya susah. Jadi zat besi segala ya susah jadinya ketarik semua ke bawah, ya. Menarik sekali, Prof. Baik, Prof. Nah, ini juga ada pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan awam. Apakah patokan berat badan usia 1 tahun dengan menggunakan 3 kali berat badan lahir masih bisa dipakai, Prof? Itu dipakai kalau berat badan itu diperkirakan ya Bu ya kalau mau ngitung cepat, tapi itu hanya berlaku pada berat badan sekitar 3 kilo. Lahirnya bayi kan biasanya sekitar 3 kilo ya. Tapi kalau misalnya anak ibu lahir 4 kilo, masa 1 tahun 12 kilo. Kalau bayinya lahirnya 1,5 kilo, apa jadi 4,5 kilo? Kan enggak ya. Jadi itu hanya berlaku kira-kira kalau anaknya normal beratnya sekitar 3 kilo, ya kira-kira 9 kilo lah. Gitu. Ya, jadi itu dipakai untuk mempermudah, tetapi tidak berlaku untuk semua anak tentunya. Ya. Baik, Prof. Jadi itu hanya bisa digunakan untuk anak yang berat lahirnya normal dan itu hanya kira-kira saja ya Prof ya? Iya betul. Yang paling benar ya pakai tadi grafik kan udah belajar kita kan. Ya. Baik Prof. Ini ada pertanyaan dari Sadia Prof. Sore dok, untuk 6,5 bulan makan kira-kira sudah hampir sebulan tapi setiap porsinya masih sekitar 1 sendok dan nggak mau banyak-banyak. Beratnya naiknya lumayan bagus di usia 6,5 bulan ini.
kira-kira 400 gram. Umurnya Nah, berapa sekarang? 6,5 bulan, mau 7 bulan, 6,5 Prof. bulan, tadi kalau kita lihat kenaikannya mestinya berapa? 6,5 bulan 450. Ya, 450 ya, oke. Ya. Terus? Oke. Tetapi BAB-nya tidak lancar dan tidak tiap hari, Prof. Mungkin konstipasi. Nah, tapi pernah sampai BAB-nya berdarah. Apakah pemberian Mikrolax itu aman atau ASI-nya yang harus ditambah agar lebih lancar BAB atau sayurnya dikurangi? Iya, itu saya udah tahu, pasti dikasih sayur. Sayur itu membuat dia BAB-nya keras. Karena serat ya tadi ya. Jadi sebenarnya membuat BAB lancar itu adalah air. Ya. Jadi ASI itu 85% air, tapi kalau mamanya kurang minum, ASInya juga jadi kental. Jadi mamanya harus rajin minum. Nah, kemudian selalu diajarkan sehabis makan bayinya selalu dikasih air putih, ya. Jadi jangan tidak dikasih air putih. Bukan air berwarna tapi air putih. Karena kebutuhan cairan itu diperlukan. Kalau sudah dikasih makanan padat, ASI ibu kan 85% airnya, ya. Tiba-tiba dikasih makanan padat yang airnya cuma sedikit, ya bakal jadi mampet dianya. Jadi logikanya dikasih air lagi. Makanya sesudah makan selalu protein sama energi kan yang untuk tumbuh kan, itu yang penting dulu. Dan kalau ada protein hewani pasti di dalamnya sudah ada pasti mineral sudah ada dan sudah pasti juga ada vitamin ya. Jadi itu yang utama yang kita berikan. Nanti kalau sudah mulai ada makanan snack baru kita mulai kenalkan buah di sana ya. Kalau dia makan udah 2 kali, snack 1 kali, nah snacknya dikenalkan di buah. Jadi jangan semuanya dicampur-campur begitu. Orang kan makin lama ilmu kan makin jelas ya, makin kesini kan ilmu tuh semuanya ada logikanya. Makanya tadi saya memperlihatkan ada praktek pemberian makan berbasis terkini ya, berbasis bukti yang terkini ya, scientifically. Nah, itu silakan boleh deh nanti bisa nanti Mercy bisa download dari artikel IDAI ya, dari guideline IDAI. Nanti kamu bisa bagiin siapa yang berminat ya. Oke, baik Prof. Untuk terkait penggunaan Mikrolax-nya bagaimana, Prof? Nah, Mikrolax nanti gini, kalau sudah dibiasakan pakai Mikrolax, nanti refleksnya nanti hilang. Nanti selama-lamanya jadi tergantung deh sama Mikrolax. Dia kan harusnya dia kan ada penuh, terusnya ngerasa ada gerakan-gerakan sensasi, terus dia mau buang air besar. Kalau terlalu lama nanti dibikin seperti itu, akhirnya refleksnya hilang. Ya, tapi kalau hanya sekali, kalau sekali-sekali boleh, tapi sedapat mungkin sih nggak usah dikasih dong. Oh iya, baik Prof. Ya itu tadi, minumnya aja yang air yang cukup ya, anaknya dikasih minum air putih setelah makan. Ingat cairan di sehari itu seorang anak kan kira-kira minimal 150 cc per kilo. Jadi kalau berat anaknya 6 kilo, berarti kaliin aja 6. Nah, sekarang ASI-nya udah dapat berapa kira-kira. Nah, sisanya itu bisa dari kuah sup, dari apa, bisa diambil dari situ. Ya. Oke, baik Prof. Ini ada pertanyaan dari Fitria Wijaya. Jadi anaknya ini usia 9 bulan, berat badannya stuck. Sudah sempat dievaluasi, ternyata ada ISK dan TB kelenjar. Kemudian sudah diobati, tetapi beratnya tidak naik signifikan. Kemudian usia 3 tahun, dievaluasi bone age. Bone age-nya sesuai usia 15 bulan. Tapi nggak lanjut ke GH test. Apakah ini karena faktor keturunan atau kekurangan nutrisi? Oke. Jadi kenapa diperiksa itunya, bone age-nya? Apakah dia pendek? Iya, pendek, Prof. Pendek, di bawah -2 ya? Oh, dia nggak jelasin sih, Prof. Sekarang, ya. Biasanya sebenarnya kita melakukan pemeriksaan bone age itu kalau dia memang ada indikasi. Indikasinya apa? Biasanya kan nanti dokternya akan meriksa tinggi badan orang tua, tinggi badan bapak ibunya, kemudian dilihat potensi genetiknya. Kemudian nanti diplot, terus anaknya posisinya di mana. Kalau terlalu jauh, nanti kita akan lihat kenapa dia seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat bahwa umurnya 3 tahun tapi 15 bulan, berarti dia masih bisa nambah gitu. Nanti orang lain udah berhenti, dia masih bisa ngikut. Tapi nanti coba lihat apakah dulu ayahnya atau ibunya ada yang late bloomer. Artinya waktu kecil-kecil toto pas remaja nyeng nyampe gitu kan. Nah, itu sifatnya diturunkan yang seperti itu. Namanya adalah CDGP ya, atau kalau istilah bahasa gampangnya adalah late bloomer. Nah, tapi itu tentu makannya juga mesti dicek. Makannya, asupan makannya benar apa enggak, ya, proteinnya cukup atau tidak, ya. Nanti itu mesti dilihat, diperbaiki dulu,
Nah, itu pasien saya ada yang seperti itu bisa kekejar ternyata tingginya hanya dengan memperbaiki makanan. Karena Oke. apa? Kita masih bisa berharap karena bone age-nya masih muda. Ya. Kalau bone age muda, maka harapan tingginya masih besar, ya. Jadi itu yang kita Oke. kerjakan. Baik, Prof. Oke, kemudian ada yang bertanya juga, "Dok, kalau 13 bulan nggak betah makan sambil duduk, maunya jalan-jalan." Nah, ini kembali lagi ke food rules tadi sebenarnya, Iya, Prof, ya? betul. Heeh. Jadi mestinya mamanya udah duduk, makannya harus duduk, nggak pakai nonton TV, nggak pakai apa. Dia 10 menit turun, kita bilang selesai makan. Iya. Nanti dia akan belajar, biarkan saja dulu. Nanti dia kan, biarin aja kan aku nggak lapar. Nanti kan udah begitu dia balik lagi dia lapar, dia minta makan, belum jamnya, tunggu dulu, gitu kan. Nah, nanti dia lama-lama dia akan menyesuaikan. Tapi kita juga jangan tergoda, nanti dia nangis, kita kasih, enggak. Diamin Ya. aja, tunggu ya, lihat jam di sana. Nanti kita jam segitu baru datang. Itu dibiasakan seperti itu, lama-lama dia akan ngerti sendiri anaknya. Dan Jadi ada harus satu disiplin. pelajaran yang saya lihat bahwa ibunya mempunyai wibawa kalau kayak gitu. Ya, seringkali ibu kan nggak punya wibawa tuh. Nah, kalau yang seperti itu ibunya Iya. punya wibawa itu. Si mama saya, dia baik ya, nggak pernah marahin saya, tapi dia kalau udah bilang begini A, ya udah A, nggak nurut, ya gitu. Pokoknya kalau dia nggak mau, ya mamanya ya gua nggak bergeming, kan. Nggak usah pakai Oke. marah-marah, gitu kan. Nah, nanti kalau itu bisa kita kontrol, nanti yang berikut-berikutnya nanti pas dia minta HP, minta apa, ya ibunya bisa kontrol, ya. Itu Oke. ujian pertama adalah makan, ya. Iya. Ujiannya itu ibunya harus disiplin, Prof. Kadang Ya, juga betul. ibu mau disiplin, neneknya, "Kenapa sih tega banget? Udah nggak apa-apa." Jalan-jalan itu juga Nah, itu nggak ujian boleh. ya. Kalau saya bilang ada satu pasien yang seperti itu, saya bilang, "Coba panggil orang, neneknya ikut ngomong sama saya." Saya bilang Iya. itu kalau sudah ada dualisme di rumah, anaknya akan mencari dia akan nggak bagus untuk perkembangan anak. Kalau neneknya masih Oke. tetap seperti itu, mungkin mesti keluar dari rumah, ya. Kita mesti Oke. cari rumah lain karena harus satu komando biar anaknya nggak bingung, gitu kan, Iya. ya. Oke, jelas, Prof. Ya, benar sekali harus satu komando itu dan harus satu suara, karena kalau anak bingung repot lagi nanti ya, Iya Prof. betul, nanti kita yang korban kan kita jadinya kan, anaknya ngerti Oke, kita. baik. Semoga, terjawab ya. Kemudian ini, Bu Lati, "Prof, saya ingin bertanya, anak saya 11 bulan tidak mau disuapi, maunya makan sendiri. Nah, kapan sih kita boleh anak full makan sendiri dan bagaimana untuk memastikan lemak yang banyak maksudnya Ya. asupannya cukup?" Dia sebenarnya dari 9 bulan udah bisa makan sendiri kan, dia udah bisa nyuapin Oh ya, sendiri, ya. iya. Makanya tadi saya bilang yang istilah baby led weaning itu sebenarnya 9 bulan. Karena pada saat Oke. itu dia sudah secara motorik dia sudah sanggup untuk makan sendiri, gitu kan. Oke. Nah, jadi nggak 6 bulan kan nggak bisa. Kalau dia 9 bulan dia sudah bisa makan sendiri. Jadi artinya 9 bulan dia bisa makan sendiri. Nah, kita tentu kalau makan sendiri kita lihat dia cara makannya. Nah, kita lihat bagaimana dia menyendok atau dia pakai tangan juga boleh ya, menyendok pakai tangan. Nah, itu harus yang 1 sendok itu harus ada si karbohidrat, lemak sama proteinnya. Makanya Iya. bikin makanan yang udah jadi satu tuh. Misalnya tadi apa namanya si apa ya paling gampang kan yang contoh lontong opor ayam misalnya kan atau nasi opor ayam kan ayamnya udah Iya. kecil-kecil dia sendok itu kan udah masuk sendiri 2-3 sendok udah itu dia nggak mau makan ya sudah selesai gitu kan tapi Oke, kita ya. pastikan bahwa itu masuk semuanya ya Iya. Oke. Jadi sebenarnya boleh asal dipastikan masuk semua, kalau enggak ya ya masih dibantu asistennya, Prof, ya? jumlah makannya itu dia yang nentukan anaknya tetapi apa yang dimakan makanya mamanya mesti lihat karena kalau Ya. makan cuma nasi doang ya nggak ada gunanya ya. Oke, Prof. Sebenarnya ini masih juga yang banyak menanyakan untuk pembagian jumlah makan dan ASI-nya, Prof, setelah MPASI. Nah, sebenarnya sih Jumlah itu saya bisa makan sih jawab. sebenarnya kita yang menentukan makan itu kan anaknya. Oh Tapi ya, saya membuatnya gampangnya gini. Kalau setiap ada pertama ada jam makannya dulu. Terus yang kedua adalah waktu makan sama netek itu maksimal 30 menit. Ya. oke. Makan 30 menit, netek juga 30 menit. Sudah itu Ya. selesai. Ya. Mau dia mau itu malam. Jadi nggak ada lebih dari 30 menit. Kenapa? Supaya mengatur pace-nya. 1,5 jam Oke. istirahat, dia udah lapar lagi, makan lagi. Jadi dia tetap Oke. makan dengan jadwal seperti itu. Ya, jadi berapa banyak? Nah, anak yang nentuin berapa banyaknya. Sekarang bagaimana kita tahu dia cukup? Kita cuma lihat makanannya lengkap atau tidak. Berapa banyak Oke. cukupnya, nanti kita lihat kenaikan berat badannya. Kalau kenaikan Oke. berat badan tidak ada kuat, berarti makannya masih nggak cukup. Atau ada yang sebab lain, ya kita mesti cari.
Oke, baik. Jelas sekali, Prof. Ini, mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Prof, ya, Ya. karena sudah 17.43. Banyak yang bertanya untuk suplementasi zat besi, Prof, untuk Hmm. anak lebih dari 4 bulan, karena banyak juga yang bingung, ada yang bilang harus, ada yang bilang udah nggak perlu. Nah, itu bagaimana, Prof? Ya, jadi gini, zat besi itu kan penting buat apa namanya pertumbuhan anak ya. Tetapi zat besi itu juga kelebihan, itu menjadi racun. Saya Oke, sudah 10 kasus dapat ya di sekarang kasus saya ini kemarin tuh yang ke-13 atau ke-14. Itu oke. kasus yang dia kelebihan zat besi. Jadi kelebihan zat besi dari lahir. Anak itu bisa sampai ferritinnya tuh 8.000. Padahal ferritin Oh, kan ya ampun. harusnya di bawah 100 Endap, ya ya. kira-kira ya. Nah, kalaupun yang masih awal-awal tuh harus di bawah 800, ini 8.000. Yang terjadi apa? Rusak semuanya organnya. Jadinya hatinya rusak, jantung bisa rusak semua. Jadi kita harus ganti darahnya semua cepat-cepatnya untuk mengeluarkan. Nah, pernah ada satu saat, itu saya pas lagi di mana ya, waktu itu ada pertemuan, jadi si pasien itu udah kemana-mana dulu, terusnya saya ditelepon, dok ini ada pasien masuk dengan 120.000 loh ferritinnya, mabok nggak? 120.000 ferritin, aduh nggak ada, cuci sekarang darahnya semuanya, saya bilang itu. Ternyata karena udah terlalu tinggi, kena tuh ke jantungnya. Jadi Oke, jantungnya itu kemarin sempat dikasih paste dan sebagainya. Nah, itulah kenapa saya sangat berhati-hati dalam pemberian zat besi. Nah, jadi kita oke, lihatnya gimana caranya. Pada ya, saat itu yang biasanya ASI kan 4 bulan. Saya bikin ya, penelitian, anak-anak yang 4 bulan itu memang tapi nggak ada yang anemi. oke, Ya, sebagian ada yang defisiensi dikit tapi tidak ada yang anemi. Tapi kalau 6 bulan sudah 13% yang anemi. Nah, tapi ya, bagaimana kita tahu supaya dia tidak kelebihan? Maka kita harus periksa ya, darahnya, terus zat besinya, nanti kita lihat, oh nih zat besinya memang kurang. Jadi nanti kita kasih, kalaupun kita kasih itu ada waktunya, 3 bulan nanti dicek lagi. Kalau sudah ya, cukup berhenti, gitu kan. Tapi yang penting itu adalah dari makanan. Makanan yang ya, mengandung zat besi. Karena zat kalau besi. makanan itu dia nggak akan kelebihan. Kalau dia lebih dia dibuang dia lewat feses ya. Jadi Ya, artinya kalau makanan lebih aman. Nah sekarang kalau HB-nya itu di atas 11, maka kita nggak perlu nambah zat besi. Jadi makanannya aja yang mengandung zat besi. Ya. Tapi oke, kalau HB-nya di bawah 11, maka itu nanti diterapi namanya dikasih zat besi. Tapi harus dikontrol sama baik. dokternya nanti 3 3 bulan lagi bulan. dicek ya supaya tidak kelebihan ya. Oke. Jadi yang idealnya Prof tetap dilakukan evaluasi ya Prof, darah dan Ya profil benar. besinya ketika 4 bulan ya Prof? Kan Ya benar. Ya. ya karena kan besi Paling di aman ASI juga itu. mulai berkurang. Paling Paling aman ideal kita seperti cek. itu. Ya. Oke, baik Prof. Oke, ini boleh terakhir Prof, karena agak nyambung nih Prof. Ya. Bagaimana kalau yang keluarganya itu vegan Prof? Karena kan mungkin ada agama tertentu atau memang nggak keluarga vegan. Apakah anak usia balita ikut menu keluarga atau ditambah minum susu dan telur apakah cukup? Ya, gini. Vegan kalau bayi itu tidak vegan. Kalau Oke. bayinya dapat ASI berarti dia nggak vegan kan? Ya Baik, kan? iya, Itu iya sering-sering betul. saya pernah bicara tentang stunting, itu kan yang India itu kan angka stunting tertinggi di dunia. Jadi semua orang India duduk di depan saya. Terus dia bilang, Dokter Damayanti, saya mau ngitung proteinnya berapa. Saya ngelihat dia, proteinnya harus protein hewani ya. Saya bilang begitu sama dia. Kalau kamu pakai protein nabati nggak bisa. Saya bilang gitu kan. Iya. Loh, kami kan vegan. Pertanyaan saya, bayi-bayi kamu vegan? Iya, bayi kamu nggak dapat ASI dong. Saya bilang gitu. Dia baru bengong semuanya mereka. Jadi bayi kamu semua nggak vegan, orang dapat ASI, lagi gitu kan. Nah itu kan Iya, Tuhan udah kasih bukan vegan. Jadi kenapa Tuhan udah ngajarin bukan vegan? Apalagi untuk pertumbuhan anak tadi kan Anda lihat sendiri ya harus protein iya, itu penting banget. Proteinnya bukan sembarang protein, protein yang utuh tuh asam amino esensialnya lengkap ya. Jadi kan nggak mungkin ada di tanaman gitu kan. Nah oleh sebab itu yang saya bilang kalaupun mau dia boleh tapi ada lakto-ovo karena telur dan susu itu kan proteinnya lengkap, ya. Yang lainnya boleh makanan itu. Cuma tadi resikonya apa? Kalau kebanyakan sayur-sayuran kan zat besi dan sebagainya hilang. keserap Kalau ya, di telur dan susu itu kan zat besinya nggak setinggi di dalam daging ya. Nah sekarang oke, jadi memang mereka harus memilih gitu kan. Karena kalau makanan yang normal itu ya semua adalah makanan yang tadi kan saya bilang di ASI itu ada apa zat besi ada semua ya kita cari makanan yang sesuai dengan apa yang ada di ASI. Itu aja oke. konsepnya ya.
Baik, jelas sekali, Prof. Oke, Terima kasih banyak. Aduh, ya. seru banget, Prof. Ini juga audiensnya sangat antusias. Pertanyaannya sebenarnya masih banyak banget, pengen saya Ya, tanyain semua dan jawabin, tapi oke, karena ya, keterbatasan waktu dan maghrib. ya, Terima kasih banyak, Prof. Damayanti sudah bersedia untuk berbagi di sesi ini. Semoga oke, bermanfaat untuk audiens semua. Mungkin ada yang mau disampaikan, Prof. Pesan terakhir ya. sebelum Pesan kita closing. saya adalah satu, saya titip anak Anda. Kenapa saya titip anak Anda? Karena anak Anda itu mungkin jadi presiden Indonesia di 25 tahun ke depan. Amin. Jagalah dia supaya menjadi tumbuh kembangnya optimal. Dengan memberikan makan yang benar, memberikan kasih sayang yang benar, dan memberikan stimulasi yang bagus. Ya, Ya. karena saya bilang, negara saya ini saya titipkan kepada anak-anak ini. Nah, saya makanya ngajarin ibunya supaya membangun anak-anak yang punya kualitas IQ yang luar biasa nanti. Ya, dengan apa? Dengan makanan yang baik. Ya, titip, jagalah anak-anaknya supaya dia jadi pemimpin di dalam negeri, bahkan kalau bisa jadi pemimpin di dunia. Terima kasih. Baik, Prof. Damayanti, terima kasih pada Prof. Damayanti dan terima kasih pada audiens sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bukan semoga lagi pasti ilmu dari Prof. Damayanti ini sangat bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu sekalian. Oke, kalau begitu kita undur diri dulu, Prof. Damayanti. Oke, Terima kasih ya, sudah terima menyaksikan tentang kasih anak. juga. Silakan, Prof. Ya, baik. Ya, Terima kasih banyak, Prof. Damayanti. ya, oke. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ke saya akan coba, jawab. Kalau memang saya tidak bisa jawab, nanti saya tanyakan kepada Prof. Damayanti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.